Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan sampaikan bagaimana dengan pembukaan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Setelah pada saat pre-opening, indeks harga saham gabungan sudah mengalami kenaikan di atas 1%. Baik, kita akan cermati bagaimana dengan saat ini menjelang detik-detik opening market. Sudah mengalami penguatan, pemirsa, untuk indeks harga saham gabungan sekitar 1,28% di 5.424,732. Dan sekarang sudah pukul 9.00, kita akan sampaikan pembukaan market hari ini. Level tertinggi yang sempat dicapai untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di 5.441,537, terendahnya di 5.421. Dan jumlah saham yang mengalami penguatan sudah di atas seratusan. Tepatnya di 181 saham, kemudian yang mengalami tekanan sekitar 26 saham. Ya, indeks harga saham gabungan terus melaju, penguatan semakin tinggi, 1,6% di 5.443. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu. Ya. Kita akan review dulu nih, opening market hari ini indeks harga saham gabungan nampaknya masih terdorong sentimen yang cukup kuat ya dari market global tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Wall Street hijau, kemudian Eropa juga tidak jauh berbeda, kemudian di wilayah Asia. Dan pada penutupan kemarin sebenarnya indeks juga masih terus melaju meskipun memang ada yang melakukan aksi jual ya atau melakukan profit taking. Nah, masalahnya dengan penguatan yang terjadi hari ini apakah juga akan banyak investor yang melakukan aksi profit taking? Ya, kalau kita melihat gitu ya, hari ini kan penguatan di drive sama sektor keuangan nih, sektor finance ya. Yes. Tentu kami melihat masih ada peluang gitu ya, profit taking itu terjadi gitu ya. Ya walaupun pasti tidak tinggal seberapa besar optimisme dari pelaku pasar itu tadi, tinggal kan kombinasi antara tekanan jual dan tekanan beli. Kalau tekanan belinya lebih besar, pasti market akan terus naik gitu ya. Tapi kalau tekanan jualnya lebih besar, pasti market akan turun. Jadi kami melihat dari ini juga, ini kan ISG-nya kan terjadi gap up ya gitu ya, marketnya tuh. Ada gap up-nya ya? Optimismenya memang tinggi gitu ya, karena memang regionalnya juga hari ini juga kuat gitu ya. Betul. Semua regional kecuali ada Shanghai masih tutup gitu ya, semuanya kompak menguat gitu. Walaupun kalau kita amati, sebenarnya regional ini kayak Kospi itu sudah mulai ada terjadi take profit gitu ya. Betul. Di regionalnya itu. Jadi kami melihat ya memang tergantung investor itu tadi, kalau merasa sudah cukup bisa mulai pertimbangkan gitu ya untuk dilakukan take profit gitu ya. Nah, itu dia, berarti memang sebaiknya kita melepas dulu setelah kenaikan, setelah kita bertahan di 5.100 cukup lama, 5.200 kemudian langsung lagi terkena aksi jual yang cukup masif ya. Sekarang sudah di 5.400-an, berarti memang sudah mengalami kenaikan yang luar biasa sebenarnya kalau kita cermati dari portofolio yang sudah dimiliki oleh masyarakat investor maupun trader saat ini ya. Iya. Dan bagaimana dengan investor asing? Kita lihat net foreign buy memang mendominasi sektor perbankan ini, Mas Wisnu. BBCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, bahkan Astra International pun disasar oleh investor asing. Nah, bagaimana dengan investor lokal? Apakah kita harus menjadi follower kembali atau bagaimana? Ya, sebenarnya tergantung profil resikonya sih sebenarnya. Kalau sejak awal memang sudah posisinya ketika melemah kemarin melakukan akumulasi, pasti ya tentu menurut kami itu kami melihat sih bisa tetap hold ya, paling tidak sampai akhir tahun ya, karena kita ngelihat juga peluang window dressing itu kan seperti yang sudah kita utarakan beberapa bulan yang lalu, bahwa window dressing itu maju gitu ya, tidak di akhir tahun. Jadi akhir tahun sendiri kan kita punya libur panjang tuh, mulai tanggal 24 kalau tidak salah. Betul. Jadi market itu akan cenderung maju lebih cepat gitu ya dari sisi penguatannya gitu. Kami melihat juga bahwa tentu untuk 2021 secara ekonomi harusnya lebih optimis ya, terutama di drive sama perkembangan vaksin ya, maksud saya. Vaksin yang sudah mulai tampak mulai terang gitu ya. Baik. Jadi kalau kami melihat strateginya adalah jangan takut lagi kita untuk banyak cash gitu ya. Jadi perbanyak lagi ini untuk masuk di pasar modalnya juga. Itu dia. Nah, itu bagaimana dengan sektor perbankan yang hari ini banyak disasar oleh investor asing? Apakah kita bisa ikutan juga ini? Kita menjadi posisi sebagai buyer ataupun mengambil posisi beli untuk bank-bank yang sudah masuk, big caps terutama yang sudah disasar, bagaimana Anda melihatnya?
Ya, kalau untuk lontong sebenarnya kalau mau beli ya beli-beli aja gitu ya. Tapi kalau untuk trading tentu kita harus melihat dari teknikalnya juga gitu ya. Ambil contoh misalkan BBCA ya, misalkan hari ini. Naiknya sudah kencang semua nih, di atas 3%, bahkan BBCA sudah di atas 4%. Apakah cukup ketinggalan? Baru opening market saja naiknya sudah kencang ini. Kalau kita ngelihat dari BBCA ini kan sebenarnya ada resisten di 33.000 ya, kalau kami melihat itu. Jadi tinggal di level 33.000 dia berhasil breakout atau tidak. Kalau breakout memang ada potensial upside hingga 35.000 gitu ya, hingga di akhir tahun gitu ya. Tapi kalau tidak berhasil breakout di 33.000, ya kalau kita trading take profit dulu. Oke, jual dulu kalau nggak tembus di 33.000 ya? 30.000 ya. Ada batasan support di berapa untuk Bank BCA? Bank BCA kalau saat ini terdekat sebenarnya kami melihat itu ada di level 31.000 ya untuk short termnya gitu ya, 31.000. Baik, itu dia untuk Bank BCA. Bagaimana strateginya dengan Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI, apakah sama? Kalau secara ambil contoh Bank BRI ya, BRI hari ini gap up-nya terlalu tinggi sebenarnya. Kemarin itu closing di 3690, kemudian hari ini open di 3.800. Betul. Itu ada gap up yang sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya short term ada peluang benar untuk terjadi take profit gitu ya. Jadi kalau yang trading jangan takut juga untuk mulai realisasikan keuntungan juga gitu ya. Karena market saham itu pasti ketika dia naik pasti akan ada turunnya juga. Betul, nah, itu yang harus kita pahami juga gitu. Itu dikhawatirkan memang aksi jual yang kemarin sudah nahan-nahan diri begitu ya. Yang mungkin break even point kemudian hari ini mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, mereka pasti langsung melakukan aksi jual ya. Itu yang perlu dicermati juga begitu. Oke, Bank BRI ada resisten keberapa nih yang mungkin bisa dicapai? Kalau Bank BRI itu memang kami melihat secara hari ini itu sebenarnya ada resisten di 3820 ya. 3820 yang mana hari ini sebenarnya sempat tembus tuh 3850. Cuman kan hari ini kan langsung turun kan di 3780. Itu dia. Kita lihat trennya sudah mulai melemah ini. Iya, jadi ada resisten tersebut istilahnya apa ya? Belum berhasil ditembus gitu. Tapi kalau nanti close market dia bisa nembus, sebenarnya masih menarik ya. Tapi kalau tidak berhasil tentu peluang untuk terjadinya penurunan masih akan terbuka gitu ya. 3820 menjadi level berikutnya yang perlu diuji coba ya. Untuk pergerakan dari Bank BRI. Ada support di berapa Bank BRI? Bank BRI terdekat di 3600 ya, terdekat. 3.600 sampai dengan 3820 range pergerakan dari Bank BRI yang bisa dicapai begitu ya.